Lagi ngemil nih, kue lebaran masih banyak. Maklum soalnya ada kebijakan baru kan, jadi beraya juga nggak seramai sebelum ada corona, ada covid. Jadi yang datang ke rumah juga udah susah, jarang. Nah, di video kali ini, mamanya Ezel dan babanya Ezel bakal cerita sedikit mengenai suasana, tradisi, dan apa aja sih yang dilakuin saat lebaran di Singapura ini. Sambil nunggu Ezel pulang sekolah, nanti kita jemput, kita ngobrol sebentar. Cheese, Ezel mau pergi school. Di sini udah kembali ke semula lagi karena tanggal merahnya cuma 1 kemarin aja. Ya, nanti ke Cicit bilang selamat hari raya. Hello. Hari ini tadi Alvarezo udah kembali ke aktivitas semula ke sekolah. Tadi Baba udah nganterin ke sekolah. Sekarang sebentar lagi nih kita mau jemput Alvarezo. Nah, sekarang tanggal 14 hari biasa, jadi kembali ke aktivitas semula ya Bapak ya. Karena tanggal merah di sini di Singapura, tanggal merah untuk Idul Fitri hanya 1 hari aja. Kemarin tanggal 13. Berbeda dengan di Indonesia ya, tanggal merah untuk Idul Fitrinya ada 2 hari, 13 dan 14. Nah, kemarin kan kita udah sedikit ngasih tahu soal update COVID yang maksimal 5 orang ya Bapak kunjungan ke rumah per harinya. Dan tadi per hari ini tanggal 14, tapi berlakunya nanti sih tanggal 16, ada kebijakan baru lagi, diperketat lagi. Jadi berapa Bapak? Jadi hanya 2 orang maksimal untuk kunjungan hari raya ke rumah-rumah. Adapun kebijakan lain kayak makan ya Bapak, makan di misalnya kedai di food court gitu udah nggak boleh lagi. Semua tapau tuh bungkus. Dibandingkan sebelumnya kan masih boleh-boleh aja kan, masih aman. Nah sekarang udah diperketat lagi, mungkin karena penambahan kasus yang baru-baru ini ya. Dan ditambah sama suasana lebaran yang tradisinya ya Bapak berkunjung ke rumah-rumah kerabat, ke keluarga pastinya, ke saudara-saudara gitu. Teman. Jadi pemerintah mencegah takutnya penambahan kasus semakin meningkat, jadi dikeluarkanlah lagi kebijakan baru. Nah, untuk sholat juga gimana tuh Bapak? Sebelumnya kemarin bulan Ramadan ya, tarawih. Tarawih dikurangkan orang. Dikurangkan orang. Dan kalau kita mau ikut tarawih gitu harus booking secara online. Jadi nggak main suka-suka datang gitu. Dan syafnya sholat pun harus dikasih jarak ya Bapak, dikasih jarak 1 meter, jadi benar-benar renggang banget. Apalagi kemarin Idul Fitri, sholat Idul Fitri makin diperketat lagi, makin banyak masjid yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sholat Id ya. Ada beberapa masjid. Nah Bapak, gimana sih suasana lebaran, bisa ceritain nggak? Mungkin ada beberapa kegiatan atau tradisi yang berbeda sama di Indonesia. Sebenarnya sama lah, pagi berkunjung di rumah yang tua atau ibu bapa, kepada yang paling tua di keluarga gitu, atau mertua paling tua untuk pertama hari pertama. Iya, sama-sama. Dan lepas itu baru adik-beradik gitulah. Kayak kunjungan gitu, kunjungan rumah tuh bisa 1 hari bisa banyak rumah. Kalau kita kan bener-bener kadang di rumah kakek nenek aja misal. Terus ada nextnya lagi ke saudara misalnya yang tertua, kakaknya mama, kakaknya papa kayak gitu. Dan benar-benar menghabiskan waktu seharian misalnya. Berbeda kalau di sini kayak kesannya datang terus ya ngobrol sebentar, udah gitu berkunjung lagi ke rumah berikutnya. Sampai pernah aku mengalami last minute changes. Ke 7 rumah ya, 1 hari itu ke 7 rumah, itu benar-benar kerasa banget capeknya. Dan satu hal lagi, tradisi di sini tuh yang apa ya, bisa disebut biasa-biasa aja, berkunjung malam hari. Kalau kita kan sore gitu, sore, jangan kan jam 9-10, sore aja kayak kesannya udah kayak nggak sopan gitu ya, berkunjung ke rumah sore-sore, apalagi udah habis maghrib gitu. Nah kalau di sini bisa sampai 11, 12, jam 1. Jadi bagi aku tuh kayak culture shock gitu. Jadi wah, di sini ternyata kayak gini ya gitu. Tapi seru juga sih. Dibandingkan kalau di Indonesia lebih ke apa ya, tahu waktu gitu. Sebab di sini tuh macam pasal orang kerja dari Isnin sampai Jumat. Jadi Jumat malam, Sabtu Minggu, itu aja hari yang kita dapat pergi. Dan suasana lebaran di sini tuh dihabiskan dalam 1 bulan. Jadi 13 Mei kemarin, suasana lebarannya bakal terus berlanjut sampai 13 Jun ke depan nanti. Berbeda? Yalah, mungkin pasal COVID. Pasal COVID, jadi agak berbeda sedikit. Beda juga dengan di Indonesia. Di Indonesia kan benar-benar suasana lebaran tuh 2 hari itu aja. Walaupun
kebesokannya bakal ada halal bihalal ya, paling seminggu lah gitu, masih ya dalam suasana hari raya. Terus perbedaannya lagi yang aku rasain kayak kita datang ke rumah terus bener-bener disuguhkan makanan, terus dan harus kitanya kayak kesannya nggak boleh nolak walaupun kita udah makan di rumah sebelumnya. Dari 7 rumah 7 kali makan. 7 kali makan, bukan asal datang duduk nggak gitu aja, tapi makan lagi. Misalnya anak sekolah yang belum kerja gitu, nah si tuan rumah ini harus menyiapkan uang raya ya Bapak, di amplop gitu, kayak THR lah ya kalau di Indonesia disebutnya THR. Terus ngasih nanti jadi gantian gitu. Misalnya kitanya yang jadi tuan rumah, nanti si tuan rumah yang kita datangin tuh dia berkunjung ke rumah kita, nah nanti giliran kita suguhin makanan, minuman, dan kasih anaknya misalnya amplop atau uang THR gitu. Jadi ada cara-caranya gitu, jadi ada tradisinya juga seperti itu. Red, Ezel warna yang red. Kemarin ketahuan ngepainting warna merah ya. Ezel yang mana Ezel? Oh, ada 3. Di antara 3 itulah salah satunya. Yuk, let's go pulang. Ezel mau lihat fish. Emang ada fish? Gimana coba fish? Ezel, Ezel mana fish? Mana? Emang ada fish di sini? Di sana? Mana di sana? Mau lihat fish di Solokan, katanya di Longkang. Tuh lihat Solokan di Singapura bersih jernih, makanya banyak ikan. Udah kelihatan? Bentar. Mana Baba? Ada fish, betul. Jadi ya. Mana Dek? Tuh Baba tuh. Mana yang warna apa? Warna hijau, warna merah. Iya ke? Enggak. Gerak-gerak tuh. Ada put. Tengok yang sebelah kanan letak daun tuh. Baba ada put. Warna hijau, warna merah. Enggak. Oh iya ada tuh. Tuh. Ada put. Kali lawa-lawa. Gerak-gerak gitu. Fish mana Dek? Lihat nggak? Dede kelihatan nggak fish? Itu di bawah tuh. Put. Tuh, oh bird. Dede lihat bird. Tuh, ada nggak fish? Bird. Tuh kelihatan nggak sampai ada burung yang mandi di Solokan tuh. Tuh lagi gigi break tuh. Gigi break. Habis kena basah. Nggak tahu minum kali Bapak. Minum sekalian mandi ya. Saking bersihnya tuh burung aja sampai mandi di Solokan. Mandi lagi. Tuh, terbang. Iya. Oh, ada bas. Tuh, bird mandi ya kayak Ezel. Terbang. Ada fish. Iya kan itu fish tuh. No. Bapak, Fish. Ezel ngajakin lihat fish yang deket McDonald deh kayaknya ya. Yang gede-gede ikannya ya. Ini tempat apa Bapak? Ini tempat orang sewa kebun gitu. Oh, sewa lahan ya. Sewa Nah, lahan. karena rumah di Singapura kan tuh kayak gitu, apartemen gitu kan, gak punya halaman. Jadi orang yang suka bercocok tanam sewa lahan. Oh, di situ, ya. Ini sewa lahan buat berkebun gini. Jadi yang mau ngasih pupuk datang seminggu sekali gitu ya Bapak? Gitulah. Ada yang jaganya? Ada itu. Oh, ada yang jaganya. Bayarnya berapa tuh Bapak? Entah, $8 1 bulan ya? $8. Oh, sekitar 82.000 satu bulan. Tuh bunga-bunganya tuh. Kelihatan nggak? Harus gue kemana? Nggak boleh masuk deh. Ini yang harus punya tanaman aja. Ini tahu? Tuh flower tuh. Ini bebas Bapak mau nanam apa aja? Kecuali bukan ganja lah. Boleh apa aja asal jangan ganja katanya. Ya iyalah. Di Indonesia aja dilarang, apalagi di sini. Ini letaknya tadi di dekat rumah. Tuh rumah di sana. Tinggal jalan. Ya Ezo ya? Yuk kita pulang. Ke minta lihat fish. Tuh, ini kaki siapa nih? Ini kayaknya waktu lagi di semen ada bubuk lewat nih. Kaki siapa deh? Dog ya. Eza udah pinter nih semenjak suka dijemput sama babaknya setiap pulang sekolah, gak mau pulang ke rumah. Maunya tuh jalan-jalan kayak gini, minta lihat fish lah, jajan lah. Let's go. Mana O? Ada huruf apa itu? O. Iya pin. L. Terus itu apa? Itu? Itu? Y, pinter. A, D, N, pinter. Oh, pinter. Udah banyak hafal huruf, ye, pinter. Let's go pulang. Tuh sekolah, ini sekolah secondary ya Bapak? Secondary itu
SMP, tapi SMA juga. Jadi 4 tahun ya Bapak ya sekolahnya ya? Ya kan? Secondary 4 tahun. 4 tahun. Nah kalau SMP kan di kita 3 tahun. Gak ngerti sama programnya, nantilah kalau Dede udah sekolah mungkin udah ada ilmu tentang persekolahan. Nanti kita jelasin lagi. Jadi abis primary itu kan SD ya 6 tahun. Primary SD ya sekarang. 6 tahun. Abis itu langsung secondary. Secondary. Nah secondary itu 4 tahun. 4 tahun. Tapi sederajat dengan SMP. Tapi di SMP di Indonesia 3 tahun. Di sini 4 tahun. Jadi kayak disatuin SMP SMA. Seharusnya 6 tahun kan, tapi di sini jadi 4 tahun. Mungkin jadi dipersingkat gitu ya. Baru dari secondary bisa kuliah ya. Kuliah. Entah itu poli. Kursus, ya. Beda kalau kursus beda. Beda. Poli, ITE, institute gitu ya. Terus college kayak gitu. Jadi di sini ternyata lebih singkat sekolahnya. Nah, on the way kedai jajan. Mana ada. Nah, di sini kata belanja tuh artinya traktir. Kalau kita di Indonesia belanja shopping. Jadi mau jajan apa, Dek? Ezo jajan apa? Ini apa namanya? Pupi. Yupi. Apa? Pupi. Yupi. Ini Yupi apa bentuknya? Bol. Ya. Oke, Ezo mamam dulu.